Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 8 memiliki topik pembahasan anak tumbuh bahagia dengan pengasuhan pola positif. Pengasuhan anak merupakan kebutuhan pokok bagi orang tua dalam memenuhi kewajiban maupun tanggung jawab kepada anak-anaknya. Topik pembahasan yang kami angkat dilatar belakangi oleh banyaknya kasus kekerasan dan pengasuhan yang kurang layak pada anak. Berdasarkan data Susenas tahun 2020, masih terdapat 3,73% balita mendapatkan pola pengasuhan tidak layak dan 15 provinsi dari 24 provinsi memiliki pola pengasuhan di bawah rata-rata Indonesia. Hal ini mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi perkembangan anak. Topik pembahasan kami bertujuan agar anak mampu bertanggung jawab serta berkontribusi sebagai bagian dari masyarakat, tidak terlepas hubungan manusia dengan sesama manusia maupun dengan pencipta, dengan upaya memenuhi kebutuhan anak secara jasmani, rohani, sosial, dan emosionalnya, melindungi anak melalui menghindarkan dari potensi kecelakaan atau bahaya, dan mendukung anak agar mampu mengembangkan potensi dalam dirinya. Namun, pada hal ini ada hambatan yang terjadi, antara lain, banyak orang tua yang memilih untuk tidak peduli dan sering melakukan kekerasan dalam mendidik anak. Dikarenakan kebiasaan tersebut sudah ada dari generasi ke generasi. Mereka merasa kekerasan terhadap anak adalah hal yang wajar dilakukan agar anak mematuhi kehendak orang tua. Banyak anak yang memilih bungkam jika mereka menerima pengasuhan yang kurang baik, padahal mereka memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Edward, tahun 2006, pola asuh orang tua dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya pendidikan orang tua, lingkungan, dan budaya. Orang tua merupakan lingkungan yang memberikan kontribusi besar dalam kepribadian seorang anak. Kemudian, keluarga memiliki model pola asuh dalam memberikan pendidikan. Terdapat 3 macam pola asuh, yaitu pola asuh demokratis, permisif, dan otoriter. Pola asuh demokratis cenderung membuat anak menjadi mandiri, dapat mengontrol diri, dan menjadi pribadi yang lebih terbuka terhadap orang lain. Pola asuh permisif cenderung membuat anak menjadi mudah terpancing emosi, suka menentang, dan tidak patuh. Dan yang terakhir, pola asuh otoriter cenderung membuat anak menjadi penakut, pendiam, menarik diri dari minat bakat, dan mengalami gangguan kecemasan. Pengasuhan yang tepat dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama adalah literasi pengasuhan anak yang baik. Sebelum memutuskan untuk menikah, alangkah lebih baiknya mempelajari dan memahami tentang pengasuhan anak. Yang kedua, luangkan waktu untuk anak, sekedar mengobrol dan menanyakan apa saja agenda keseharian sang anak. Hal tersebut sudah membuat anak senang. Yang ketiga, menerapkan pola asuh demokratis. Dikarenakan pola asuh ini dapat membangun sikap tanggung jawab dan mandiri sang anak. Yang keempat, selalu gunakan bahasa yang baik jika sedang berinteraksi dengan anak. Dikarenakan orang tua merupakan acuan tumbuh kembang yang membentuk kepribadian anak ke depannya. Yang kelima, mengajarkan untuk saling menghargai agar anak tidak merendahkan orang lain. Dan poin yang terakhir adalah mengajarkan anak untuk mengenali emosi agar anak tidak menjadi pribadi yang tertutup. Penyebab anak nakal biasanya terjadi karena didikan kasar dari orang tua, bisa dengan pukulan, perkataan yang pedas, dan kadang menghina anak itu sendiri, sehingga akhirnya timbul perangai dan akhlak yang kurang baik pada anak. Hal ini dapat berdampak kepada anak seperti mudah marah dan tersinggung, menjadi pribadi yang lebih tertutup, hilangnya rasa percaya diri, dan hilangnya minat bakat. Menurut data dari Kementerian PPA pada tahun 2023, sebanyak 10.536 kasus kekerasan pada anak terjadi di Indonesia. Berdasarkan tempat, rata-rata kasus terjadi dalam lingkungan keluarga dengan kasus sebanyak 6.496, dengan jumlah kekerasan fisik sebanyak 3.489 kasus, kekerasan psikis sebanyak 3.344, dan kekerasan seksual sebanyak 4.680 kasus. Dengan rata-rata korban berumur 6-12 tahun sebanyak 2.415 kasus, dan anak usia 0-5 sebanyak 819 kasus. Dengan pelaku berdasarkan hubungan orang tua mendapatkan sebanyak 1.312 kasus dan 624 kasus untuk pelaku dari keluarga atau saudara sendiri. Bahasan terakhir adalah mengenai strategi 4P, yakni produk, place, price, dan promotion. Untuk produk terdapat 3 sasaran. Yang pertama adalah kelompok masyarakat, khususnya orang tua. Dikarenakan orang tua memiliki peranan penting dalam perkembangan anak. Kelompok calon orang tua, terutama yang memutuskan akan membangun rumah tangga dan keluarga, akan menjadi prioritas sasaran. Sasaran terakhir adalah Gen Z, dikarenakan mereka merupakan kunci untuk berevolusi dan menumpas kebiasaan yang kurang tepat dalam mengasuh anak. Untuk place, kami memakai contoh yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pada Senin, Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, IPMAFA, menyelenggarakan kegiatan parenting bekerjasama dengan pengelola kelompok bermain Pelita Pertiwi Desa Kajar, Kecamatan Trangkil.
Tema yang dipilih tentang cara positif orang tua dalam mendidik anak usia dini, yang dipandu oleh narasumber Ibu Malihatin SPD, seorang pakar PAUD dan Himpaudi, Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia, Kabupaten Pati. Kemudian untuk price, keuntungannya jika pengasuhan dilakukan dengan baik, orang tua akan merasa bangga dan anak akan merasakan kehangatan keluarga dan dukungan keluarga, merasakan cinta dari keluarga, menjadi manusia yang berkepribadian positif. Kerugiannya bagi orang tua adalah merasa gagal menjadi orang tua, dibenci anak, kurang dekat dengan anak, dan merasa dihantui penyesalan jika anak melakukan hal kriminal. Dan bagi anak adalah merasa tidak diinginkan dan dicintai orang tua, stres berat, dan susah untuk percaya terhadap orang lain. Untuk promote, dapat dilakukan sosialisasi pada pertemuan rapat wali murid agar orang tua lebih sadar jika pengasuhan anak yang baik dapat meningkatkan kualitas bagi keluarga. Baik orang tua yang merasa bangga dan anak yang menjadi pribadi yang berkualitas. Kemudian dilakukan seminar atau workshop untuk umum agar masyarakat sekitar lebih mengetahui dan mendapatkan wawasan tentang bagaimana pola pengasuhan yang baik pada anak dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, dapat dilakukan promosi dengan cara membuat grup WhatsApp untuk saling berbagi pengetahuan tentang pengasuhan anak dan melalui akun Instagram dan sosial media lainnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga kita semua dapat menjadi orang tua yang berhasil dalam mendidik anak di masa depan. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.